Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semangat pagi dan salam belajar. Bagaimana kondisi teman-teman sekarang? Saya harap di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, teman-teman selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jangan lupa, jaga kesehatan dan diri kalian masing-masing ya. Gimana? Sudah siap melihat video saya? Yuk, simak! Perkenalkan, nama saya Evita Nuraini Prasetyo dari SMA Negeri Jatirogo. Saya lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Juni 2005 dan tinggal di Sidomukti Kenduruan, Kabupaten Tuban. Prestasi yang pernah saya capai yaitu dalam perlombaan pemilihan penari daerah terbaik di Tuban dan menjadi Duta Tari Kabupaten Tuban. Hal itu didukung oleh kebiasaan menari yang saya lakukan sehingga memunculkan suatu bakat dan keahlian dalam dunia tari. Tarian yang pernah saya bawakan diantaranya yaitu tari Buto Gedruk, tari Gondorio, tari Jaipong, dan tari-tari lainnya. Suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi salah satu siswa di SMA Negeri Jatirogo. Karena meskipun SMA ini sangat jauh dari perkotaan, namun prestasi akademik maupun non-akademik tentunya tidak kalah jauh. Kalian sudah kenal apa belum sama SMA ini? Kalau belum, yuk kenalan dengan SMA ku. SMA Negeri Jatirogo berdiri secara resmi pada tanggal 6 Maret 1984. SMA ini bertempat di Desa Magyar, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Sesuai dengan visi dan misi yang ada, SMA Negeri Jatirogo unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki rasa peduli terhadap lingkungan. Dengan sarana dan prasarana, praktek yang memadai, serta bimbingan tenaga penyelidik yang profesional, SMA Negeri Jatirogo yakin mampu menjawab tantangan dunia kerja dan industri. SMA Negeri Jatirogo juga mendukung kekreativitasan siswanya di bidang non-akademis dan mendukung siswanya untuk berorganisasi, seperti organisasi siswa intrasekolah atau usaha kesehatan sekolah. Untuk mengasah bakat dan minat setiap siswanya, SMA Negeri Jatirogo menyediakan banyak ekstrakurikuler yang bersifat wajib maupun pilihan, di antaranya pramuka, paskibra, cinta alam, kader peduli lingkungan, dan masih banyak lagi. Rangkaian kegiatan siswa tersebut merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill sehingga tidak hanya menciptakan lulusan dalam bidang dunia kerja, namun juga memiliki kualitas pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti. Untuk menjadi siswa yang berprestasi, tentunya kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk mendukungnya. Kira-kira apa ya motivasi Vivi untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi? Motivasi Vivi untuk bisa menjadi siswa yang berprestasi yaitu dengan memegang perkataan berani mencoba meskipun gagal, dan bangkitlah ketika kalian gagal, karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Kita juga harus tahu bahwa prestasi akan didapatkan oleh orang yang mau belajar dengan kerja keras. Maka belajarlah untuk menggali potensi yang ada pada diri kalian sehingga kalian bisa menjadi superstar. Ada 8 tips yang ingin saya bagikan untuk bisa menjadi siswa berprestasi di sekolah, yaitu mampu belajar secara efektif, aktif dalam belajar, rajin mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah, memiliki motivasi yang tinggi, mampu mengatur waktu dengan baik, memiliki sikap dan perilaku baik, memiliki tekad berprestasi, tentunya taat beribadah. Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota besar yang beribu kota di Surabaya. Maka tak heran jika Jawa Timur memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Di sini, saya akan menjelaskan sekilas tentang kebudayaan Jawa Timur. Kebudayaan terdiri atas suku bangsa, bahasa, adat istiadat, makanan khas, senjata khas, pakaian tradisional, rumah adat tradisional, dan juga tarian tradisional. Suku bangsa. Ada 5 suku bangsa asli yang bertempat tinggal di Jawa Timur. Yang pertama, suku Jawa. Yang
Istiadat Jawa Timur. Salah satu adat istiadat Jawa Timur yang terkenal adalah tingkepan. Ayo, ada yang masih asing sama tingkepan? Nah, tingkepan ialah upacara adat Jawa Timur, tepatnya di daerah Slametan. Tradisi ini dilakukan kepada ibu hamil yang usia kehamilannya sudah memasuki usia 7 bulan. Ada beberapa bahasa daerah yang digunakan pada masyarakat Jawa Timur. Di antaranya bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Osing, bahasa Tengger, dan bahasa Kangean. Namun pada dasarnya, masyarakat Jawa Timur mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira senjata khas dari Jawa Timur itu apa aja sih? Senjata khas dari Jawa Timur yang terkenal diantaranya celurit, caluk, puding, kudi, keris, dan bionet. Teman-teman tahu yang mana? Rumah adat Jawa Timur mirip dengan rumah adat Jawa Tengah, hanya saja filosofinya lebih kental. Ada yang tahu rumah ini disebut rumah apa? Ya, rumah joglo. Rumah joglo yang berada di Jawa Timur memiliki perbedaan dengan rumah joglo yang berada di Jawa Tengah, yaitu terdapat pada kayu yang digunakan. Kata joglo sendiri berasal dari kata tajuk dan juga loro yang memiliki arti menggabungkan dua tajuk. Simbol utama yang mewakili atau ikon budaya baju adat Jawa Timur adalah pakaian tradisional suku Madura. Ciri pakaian adat yang sangat khas sehingga mudah untuk dibedakan dengan baju adat daerah lain menjadi salah satu alasan yang menjadikan baju pasahan cukup dikenal di Nusantara. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu, makanan khas. Makanan khas dari Jawa Timur apa aja ya? Makanan khas dari Jawa Timur diantaranya ada rawon, rujak cingur, soto Lamongan, dan lontong balap. Tapi masih ada banyak lagi loh. Pokoknya jangan khawatir, soal makanan Jawa Timur gak kalah deh. Gimana, lapar kan? Provinsi Jawa Timur dikenal mempunyai kebudayaan dan kesenian yang beragam. Terdapat banyak seni tari di Jawa Timur yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Tari tradisional menjadi identitas budaya bagi masing-masing daerah di Jawa Timur. Jenis-jenis tariannya pun memiliki gerakan dan maknanya sendiri. Di antaranya, tari reog Ponorogo, tari Tengul, tari Gandrung, dan juga tari Remo. Malane gagar mayang kembang cempaka mulya ringin cilik awoh brondo sampur sineblak siak lelungitan jogetane sautane gending suling kentung liwung tembangi laras mekar lelalo lalo le. Nah teman-teman, tari yang saya bawakan ini namanya tari lincir kuning, khas Tuban tentunya. Ada yang tahu sejarah dari tari lincir kuning? Tari lincir kuning memiliki makna lincir yang artinya kecil dan kuning artinya warna yang ditujukan pada kulit penari wanita yang berwarna kuning. Penciptaan tarian ini berpijak pada kesenian sandur yang dulunya bernama Sandur Kalongking. Tari ini biasanya dibawakan secara berkelompok. Untuk iringan tari lincir kuning sendiri memiliki ciri khas yaitu pada awal hingga akhir tarian menggunakan vokal atau biasa disebut full vokal. Inilah yang membedakan tari lincir kuning dengan tari-tari lainnya. Bagaimana? Setelah melihat video saya tadi, sudah mampukah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian? Untuk mendukung saya menjadi Duta Pelajar 2020, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, sampai jumpa!